Banyak yang bilang gini amat nasibnya Gibran. Baru kemarin belusukan, kemudian ikut rapat sidang kabinet bersama Presiden Prabowo Subianto. Kemudian para pembencinya ini semuanya pada bilang, kayak gaya lama gitu, mirip Presiden Jokowi gitu. Presiden Jokowi yang sudah lengser, terus dibawa-bawa. Kemudian Gibran, teman-teman, ketika pergi ke sebuah SMP, sekolah negeri gitu kan, memantau makan siang bergizi, makan gratis program Prabowo Subianto gitu kan. Ini juga dijadikan bancakan para pembenci untuk mengatakan hal tersebut adalah hal yang bisa saja membuat Gibran menyalip trending topik di berbagai media sosial pada hari itu. Nah, Presiden Prabowo Subianto hari ini sedang melakukan penggemblengan terhadap menteri-menteri kabinet merah putih di sebuah daerah yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan, bergeser dari Jakarta, dan di Magelang, Jawa Tengah. Prabowo Subianto akan memberi banyak vitamin politik kepada para menteri asuhannya gitu. Tetapi yang jelas kemarin adalah Prabowo Subianto tegas, siapapun yang tidak ikut terhadap arahan Presiden Prabowo, siapa yang tidak kerja, yang untuk kepentingan rakyat gitu kan, bersiap-siaplah untuk direshuffle, bersiap-siaplah untuk didepak dari jabatannya sebagai menteri, sebagai kabinet Prabowo Subianto. Nah, kita akan lihat siapa saja menteri, karena 4 hari sampai 5 hari terakhir ini banyak sekali menteri yang salah kaprah dalam menggunakan jabatan mereka sebagai kabinet Prabowo Subianto. Ini perlu kita tanya langsung ke penerima manfaatnya. Suka nggak tadi sama menunya? Suka. Enak nggak? Enak. Mengenyangkan. Mengenyangkan. Kalian biasa tiap hari sarapan dulu nggak? Iya. Sarapan. Oke. Pengen nggak ini tiap hari? Pengen sih. Pengen. Orang tua tahu nggak ada makan siang hari? Belum. Ada beberapa. Pakai mic-nya aja. Gimana? Beberapa yang tahu ya. Lihat kamera. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Gibran atas ini siang ini sudah membagi makan gratis ke SMPN 270 Jakarta. Semoga Bapak Gibran lancar terus dan selalu sehat selalu ya Pak. Amin. Untuk makanannya enak Pak. Di situ ada ayam, ada sayuran juga, lauk dan nasi, terus ada buah-buahannya juga. Ya mantap Pak. Ya dari susu. Saya suka makanannya enak. Enak-enak, ayamnya enak, sayurnya enak, sayurnya juga enak Pak. Terima kasih Pak Gibran, sayurannya enak. Dengan tumis wortel, ada toge juga dan lain-lain. Ya. Terima kasih juga ya Pak buat susu. Terima kasih buat susunya ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pelajari kembali semua proyek. Jangan ada proyek yang mercusuar. Semua ditujukan kepada yang saya sampaikan pada pidato saya di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada hari pelantikan saya. Kita harus swasembada pangan. Itu prioritas dasar karena situasi global. Perang besar bisa pecah setiap saat. Kita harus jamin kemampuan kita memberi makan rakyat kita sendiri. Barusan tadi saya ngintip di berita wakil presiden kita saya ganti, wakil presiden mereka karena semua protes memang wakil presiden kita, wakil presiden mereka
di dalam 2 hari ini sudah dieluk-elukkan karena sudah memantau proyek-proyek strategis yang sedang dijalankan. Dia pergi lihat fasilitas olahraga di Senayan, dia puji-puji itu bahwa ini bagus sekali nih, karena nanti akan ada atlet-atlet di situ yang akan menyumbang medali emas, terutama panjat tebing. Yes, saya langsung senang, karena kemarin saya bawa pulang medali emas panjat tebing dari Olimpiade Paris. Tapi apa pentingnya menyebutkan panjat tebing yang memang ada medali emas? Sementara beliau tidak pernah panjat tebing, dia panjat kekuasaan. Lalu berita berikutnya, masih wapres yang sama, memantau pembangunan perluasan jaringan jalan kereta api di kota itu, LRT, Light Rapid Transformation. Memantau, lalu diberitakan Wakil Presiden di hari kedua sudah memantau pembangunan MRT, sudah memantau fasilitas olahraga. Itu jadi berita utama. Orang hanya memantau, itu sama dengan turis, tapi jadi berita utama. Kita nggak lihat ada konsep baru pada beliau untuk mengatakan bahwa visi saya tentang Indonesia, tentang olahraga adalah ini, visi saya tentang transnasional adalah ini. Hanya memantau, artinya mengikuti pola bapaknya sebelumnya, mantau-mantau. Begitu ada sesuatu yang bagus diklaim, begitu buruk tidak diklaim. Itu yang kita sebut kejujuran untuk menilai secara metodologis. Kalau kita dengar, pasti sebentar lagi akan ada ilustrasi tentang masa depan tuh, dari seseorang yang dicalon, yang sekarang faktual adalah wakil presiden. Akan ada Indonesia emas. Iya, isinya apa itu Indonesia emas? Akan ada keadilan, apa isi keadilan itu? Presiden baru saja tiba di depan Akademi Militer, pemirsa. Menggunakan mobil Maung Garuda, melambaikan tangan. Belakang, jangan dorong belakang. Turun, Pak. Pak Prabowo! Pak Prabowo! Pak, gini Pak! Bapak! Tangan. Bapak! Dada, Pak! Bapak! Bapak turun! Ada pembicaraan oleh rakyat kita bahwa birokrasi pemerintah kita sering mempersulit, bukan mempermudah keperluan rakyat. Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa dibikin sulit, malah dibikin mudah. Ini saya minta menteri-menteri sekarang, mari kita lebih berani, mari kita lebih tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita. Jangan ragu-ragu kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan ke saudara kita tadi. Begitu banyak orang yang mau mengabdi. Tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Saudara saya beri wewenang, copot saudara. Saya minta
Menteri Keuangan, saya minta semua Menko, saya minta semua menteri telusuri lagi alokasi APBN. Pelajari lagi DIPA, pelajari lagi. Saya minta detail kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi. Kita harus memberi contoh. Fokus kita adalah pembangunan ekonomi, kesejahteraan rakyat ke dalam. Jangan mengada-ada. Itu dibanding belajar pramuka ke negara lain. Ya. Saya minta efisien. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan dalam pemerintahan yang saya bentuk, saya perkuat kepala staf kepresidenan. Saya perkuat itu. Saya ada tambah lagi Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Hulu. Tugas mereka adalah memonitor semua program, semua proyek yang kita akan lancarkan. Mas, soal gelar dokter honoris causa Mas, yang tidak diakui oleh Kemendikbud Mas. Ini kan tadi sempat masih dibacakan juga Mas. Ini bagaimana Mas tanggapannya? Ya, kalau itu mungkin nanti ditanyakan saja kepada pihak sebelah sana. Terima kasih.